Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Nurul Iman Bumiayu, yang saya hormati panitia kajian Ahad pagi dari Yayasan An-Najiyah Bumiayu, kaum muslimin muslimah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku jamaah Majelis Taklim rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita untuk singgah di salah satu taman surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di sana. Dan Nabi menjelaskan bahwasanya taman-taman surga itu adalah majelis ta'lim, majelis zikir, di mana seorang yang hadir di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bermajlis di majelis ilmu, karena sesungguhnya dengannya kita akan semakin banyak mengetahui perintah-perintah Allah, akan semakin banyak mengetahui larangan-larangan yang Allah taala sampaikan, sehingga kita bisa mewujudkan yang namanya ketakwaan kepadanya. Dan dengan ketakwaan inilah seorang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah bagi panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa saya mengajak kepada antum semuanya untuk marilah kita memberikan doa yang terbaik bagi saudara-saudara kita yang terkena imbas atau dampak daripada erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Semoga yang meninggal mendapatkan yang terbaik di sisi Allah, diterima Islam dan imannya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni kesalahan-kesalahannya. Yang mereka terluka, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Yang mereka berada di pengungsian, yang rumah mereka rusak, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan mereka. Demikian juga tidak lupa kita mendoakan juga untuk para relawan yang mereka datang dari tempat yang jauh, rela berpisah dengan keluarganya untuk membantu saudara-saudaranya seiman, seaqidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka keikhlasan dalam amal sosial tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dalam kajian kitab Al-Kabair yang merupakan karya Imam Adz-Dzahabi, yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan baca penjelasan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Kabair. Qala rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, Al-Kabirah Al-Thalithah, dosa besar yang ketiga. Dosa besar yang ketiga. Beliau menyebutkan fis sihri, dosa besar yang ketiga adalah sihir. mempraktekkan sihir, mempelajari sihir,
Ini adalah dosa besar yang ketiga yang beliau sebutkan. Di dalam kitab ini beliau menyebutkan yang pertama adalah syirik, yang kedua adalah tentang pembunuhan, dan yang ketiga ini adalah sihir. Beliau mengatakan, li'anna as-sahira la budda wa ayyakuna kufur wa ayyakuna yakfur. Kata beliau, kenapa sihir ini disebutkan sebagai dosa besar? Beliau menyebutkan karena seorang yang melakukan sihir itu adalah pasti melakukan kekufuran. Bisa dipastikan orang yang melakukan sihir itu adalah melakukan kekufuran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Akan tetapi yang kufur adalah syaitan. Yang kufur adalah syaitan. Kenapa mereka dikatakan kufur? Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka itu mengajarkan sihir kepada manusia. Syaitan dia katakan kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidaklah kufur, walakinna syayatina kafaru. Tetapi yang kufur itu adalah syaitan, yang mereka mengajarkan manusia sihir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian beliau menyebutkan wa ma lisyaitanil mal'un gharadun fi ta'limihi al-insana as-sihra illa liyushrika bihi. Beliau menyebutkan bahwasanya syaitan yang terlaknat itu tidak memiliki tujuan ketika mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar manusia menyekutukan Allah. Jadi tidak ada tujuan lain ketika syaitan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali apa? Agar manusia terjerumus ke dalam dosa syirik, agar mereka menyekutukan Allah, minta tolong kepada selain Allah, bergantung dirinya kepada selain Allah, seperti itu. Jadi inilah tujuan yang paling besar yang diinginkan oleh apa? Oleh syaitan dari manusia. Mereka manusia itu terjerumus ke dalam kesyirikan, menjadi teman mereka yang akan kekal di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentunya ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Perkara yang sangat berbahaya bagi manusia. Karena ketika seorang sudah kehilangan iman, kemudian seorang itu terjerumus ke dalam kesyirikan, na'udzubillah. Manusia cuma sekedar diakui sebagai manusia di dunia saja, namun di akhirat tidak lebih hanya sekedar menjadi bahan bakarnya api neraka. Manusia akan dimanusiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka memiliki tauhid. Ketika mereka memiliki tauhid, ketika manusia tidak memiliki tauhid, tidak dinilai sebagai manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti apa? Seperti binatang ternak, bahkan lebih parah, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa dikatakan lebih parah dari binatang ternak? Karena manusia Allah karuniakan kepadanya fitrah. Fitrahnya di atas kebenaran. Mereka dikaruniakan apa? Kepadanya akal pikiran, namun tidak mau digunakan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika seorang sudah mengenal dakwah tauhid, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesyukuran yang besar, yang seharusnya menjadikan seorang itu tambah dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah tauhid ketika ada dalam diri seorang, meskipun hanya sebesar dzarrah, tauhid sebesar dzarrah. Dzarrah itu apa? Biji apa? Sawi.
Biji sawi sama biji cabe, gedean mana? Gede bijian cabe. Tapi subhanallah, ketika seorang memiliki tauhid meskipun hanya sebesar dzarrah dan tidak batal tauhid tersebut dengan iman, akhir dari orang tersebut masuk ke dalam surga meskipun dia harus singgah dulu ke dalam neraka. Beda halnya dengan seorang yang melakukan kesyirikan. Sudah Allah Ta'ala sebutkan mereka itu sebagai bahan bakar api neraka. Allah Ta'ala sebutkan tentang neraka, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan bebatuan. Apakah yang dimaksudkan manusia di sini adalah yang jadi bahan bakar api neraka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid? Bukan sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang mati dalam kondisi musyrik. Mereka yang mati dalam kondisi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Kalau kita melihat satu orang terbakar sampai gosong itu sudah sangat mengerikan. Bagaimana kalau kita dapati satu lembah yang besar, ternyata api yang berkobar-kobar di sana adalah karena apa? Bahan bakarnya berupa manusia. Na'udzubillah, sangat mengerikan sekali. Maka saya katakan tadi bahwasanya manusia akan dimanusiakan oleh Allah ketika memiliki tauhid. Ketika enggak memiliki tauhid sudah bahan bakar api neraka seperti itu. Namun hal ini bukan untuk kita hinakan, kita gunakan untuk menghina orang lain yang belum mengenal dakwah tauhid, tetapi ini untuk menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah yang qadarullah hati kita terbuka untuk menerima dakwah tauhid. Nggak tahu tiba-tiba kok ketemu dengan fulan, ngobrol, jadi nyambung, dijelaskan tentang tauhid, dijelaskan tentang syirik, kita percaya. Siapa yang membuka hati kita? Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu tiba-tiba nyetel radio ceklek, kemudian apa? Di sana ada siaran seorang ustadz menjelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, kemudian kita menerimanya. Sebagiannya melihat YouTube, sebagiannya mungkin disadarkan oleh Allah dengan anaknya yang sakit, berobat ke dukun sana, dukun sini, ustadz dukun, kiai dukun dan lain sebagainya. Setelah itu disadarkan oleh Allah. Siapa yang membuka hati kita? Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah, melebihi syukur kita ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dengan inilah kita akan dimanusiakan oleh Allah. Dengan inilah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, kaum muslimin dan muslimah, yang namanya tauhid itu adalah nilai yang tidak ada gantinya di dunia ini. Sebuah nilai yang sangat berharga, tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Kalau seandainya tauhid ini bisa dibeli, orang kaya sudah memborong tauhid untuk siapa? Dirinya, istrinya, anak-anaknya, keturunannya, semuanya dibelikan oleh orang kaya tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan karunia kepada siapa yang Allah taala kehendaki. Ada orang yang tidak punya apa-apa di dunia, tapi Allah berikan, bukakan hatinya menerima dakwah tauhid. Ada orang yang sangat kaya di dunia, tetapi Allah Ta'ala tutup hatinya dari mengenal dakwah tauhid. Ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya, Allah menyesatkan orang yang dikehendakinya. Maka bersyukur kepada Allah ketika kita mengenal dakwah tauhid ini. Bagaimana tidak jamaah? Bagaimana kita tidak bersyukur? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jika seandainya engkau menemuiku menghadap kepada Allah di qarabil ardi khataya, amin bisa, di qarabil ardi khataya, jika ada seorang anak Adam kemudian dia menghadap kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi. Dosa sepenuh bumi sih kayak ngapa gitu ya.
Gedenya yang apa coba? Kalau seandainya saja kita katakan, wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepada Allah dengan dosa sebesar Masjid Nurul Iman, sudah gede atau belum gede? Umpamanya kita manggul dosa kita gedenya sebesar Masjid Nurul Iman 2 lantai, kelihatan apa enggak kalau antum gendong dosa tersebut melaku gitu ya? Enggak kelihatan. Subhanallah, Allah enggak gambarkan seperti itu. Allah juga enggak gambarkan kalau seandainya wahai anak Adam, engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sebesar Gunung Slamet umpamanya. Gunung Slamet itu sudah sangat besar. Apakah orang yang di puncak Gunung Slamet, kalau puncak kelihatan nggak dari sini? Kalau pas lagi cerah, pernah kelihatan ada yang di sana di puncak, kemudian mengibarkan bendera gitu setelah sampai di puncak gitu, kelihatan apa tidak? Nggak pernah kelihatan. Kalau seandainya saja Allah Ta'ala katakan, wahai anak Adam, kamu menghadap kepadaku dengan dosa sebesar Gunung Slamet, aku berikan ampunan. Masya Allah, sudah sangat baik sekali Allah. Tapi Allah nggak tanggung-tanggung ketika memberikan permisalan. Kalau kamu membawa dosa sepenuh bumi, la ataituka thumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Engkau menghadap kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak melakukan kesyirikan, aku akan berikan untukmu ampunan sepenuh bumi juga. Coba, mana yang lebih dahsyat daripada tauhid dari sisi menghapuskan dosa dan kesalahan? Dahsyatnya luar biasa. Ketika ada tauhid dalam diri seorang, sebesar apapun dosa itu bakal diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ini bukan untuk kita ngayem-ngayem. Lah wis ngaji tauhid ini santai, utang maring bang si wani maning, sama orang tua masih berani, riba lah anu utuh syirik iki gitu, santai baik, karo tangga ora tau wawuh dan lain sebagainya daripada dosa-dosa yang dikerjakan. La haula wala quwata illa billah. Seharusnya seorang itu tambah malu kepada Allah. Allah sudah karuniakan kepada kita segala-galanya di dunia ini. Yang menciptakan kita Allah, fisik kita dari Allah, hidup kita dari Allah, kekuatan dari Allah, semua dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji dengan janji yang sangat istimewa. Ya kita malu, masa kita masih melakukan kesyirikan kepada Allah, masa kita melakukan dosa-dosa yang banyak. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah keistimewaan tauhid. Kuatkan tauhid, kuatkan tauhid, pelajari tentang pembatal-pembatalnya, pelajari tentang kesyirikan. Tujuannya agar kita tetap kuat di atas tauhid ini. Syaitan tadi disebutkan oleh penulis bahwasanya tidak ada tujuan lain dari syaitan ketika ngajari manusia sihir kecuali untuk apa? Menjadikan manusia itu melakukan syirik, menjadikan manusia terjerumus ke dalam dosa syirik. Itu yang diinginkan oleh syaitan dari manusia. Jangan sampai dipahami oleh seperti oleh orang-orang di luar sana. Syaitan itu muncul untuk nakut-nakuti manusia. Syaitan itu muncul untuk apa? Nakut-nakuti manusia. Bukan untuk seperti itu. Mereka itu pengen menggelincirkan manusia ke dalam kesyirikan. Dan di antara cara yang ditempuh adalah mengajarkan sihir. Apa yang dimaksudkan dengan sihir ini jemaah? Sihir ini disebutkan oleh para ulama adalah ma khafiya wala tufasababuhu, segala sesuatu yang sebabnya itu samar dan tidak jelas. Segala sesuatu yang sebabnya samar dan tidak jelas. Makan di waktu sebelum subuh itu dinamakan dengan makan sahur. Karena apa? Di saat itu belum jelas, cahaya itu masih belum apa? Sempurna. Ada terang sedikit tetapi apa? Masih belum sempurna. Kita lanjutkan. Qala ta'ala mukhbiran an Harut wa Marut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkhabarkan tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Harut Marut itu malaikat, ada yang mengatakan dari bangsa jin.
Qala ta'ala wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan kepada seorang. Mengajarkan apa? Mengajarkan sihir. Hatta yaqula, sampai keduanya ini mengatakan, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini fitnah, ujian dari Allah, jangan kalian kufur. Jadi orang-orang yang datang kepada Harut dan Marut pengen belajar sihir, diingatkan oleh Harut dan Marut, kalian bener nih mau belajar sihir. Harut dan Marut mengatakan, kami ini ujian dari Allah, jangan kalian kufur. Innama nahnu fitnatun fala takfur, jangan kufur. Maka para ulama mengatakan, orang yang belajar sihir itu terjerumus ke dalam kekufuran. Orang yang melakukan sihir itu adalah orang yang melakukan kekufuran. Kalau orang punya iman nggak bakal melakukan sihir. Artinya ketika ada iman, gak mungkin sihir itu bisa dipelajari oleh orang tersebut. Ketika orang punya iman, ya gak bisa bercampur dengan bercampur dengan sihir tersebut. Kelazimannya kalau otomatis orang belajar sihir langsung terjerumus ke dalam kekufuran. Maka kita harus waspada. Fayata'allamuna minhuma, maka manusia mempelajari dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i waz-zawji, mempelajari apa? Sesuatu yang bisa memisahkan antara seorang dari pasangannya. Sihir yang disebutkan sihir tafriq, sihir yang menjadikan dua orang saling mencintai kemudian apa? Saling membenci. Dan sangat kejam sekali syaitan itu, sangat kejam sekali jin tersebut. Kenapa? Sebabnya karena kadang-kadang seorang itu tidak tidak mempelajari sihir dalam artian apa? Dia ingin ngirim kepada orang lain, memisahkan. Bukan hanya itu saja, ketika seorang dia berkomunikasi dengan jin, minta tolong kepada jin, banyak di antara kasus itu apa? Kemudian jin itu ketika memberikan bantuan, mereka menuntut sesuatu dari orang tersebut. Apa yang mereka minta? Yaitu apa? Ngobrak-abrik rumah tangga, tokonya laris, dagangannya laris gitu, rame, usahanya maju, namun di dalam rumah morak-marik gak karu-karuan. Karena apa? Karena di sana ada penglaris yang dipakainya. Kadang-kadang ditempelkan, kadang-kadang ditanam, kadang-kadang dioleskan berupa minyak wangi dan lain sebagainya. Itu yang ada. Intinya ketika muamalah dengan jin itu kita harus tutup cut, nggak perlu kita muamalah dengan jin, karena tidak ada makan siang gratisan. Apa maksudnya? Tidak ada makan siang gratis. Maksudnya apa? Tidak ada pelayanan dari jin kepada manusia yang gratis. Pasti minta sesuatu dari manusia, pasti pengen ngambil sesuatu. Bisa suami istri nggak cerai tapi apa kerengan terus gitu setiap harinya ya, jengkelan terus, sing lanang ngambekan, sing wadon apa cerewet banget gitu. Suasananya jadi seperti itu. Kadang-kadang anaknya yang kena pengaruh, anaknya jadi nakal, anaknya jadi rewel dan lain sebagainya. Kadang-kadang masuk ke dalam tubuh manusia menjadi apa? Sakit ini dan itu. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di antara misi besar daripada jin, iblis dan bala tentaranya, mereka adalah tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan seorang dari pasangannya. Sebagaimana dalam hadis yang Nabi SAW menyebutkan bahwasannya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'. Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian iblis mengutus apa? Bala tentaranya untuk menggoda manusia. Satunya laporan, aku sudah menggoda manusia dengan ini dengan itu, kamu belum apa-apa. Satunya lagi laporan, belum apa-apa.
ketika ada yang datang dan mengatakan, aku tidak tinggalkan manusia sampai aku pisahkan dia dari pasangannya. Kemudian iblis langsung memuji orang tersebut. Nikma anta, kerjamu sungguh baik, hebat sekali kerjamu. Tadi laporan yang macam-macam itu nggak dianggap, tapi ketika mendapatkan laporan sudah berhasil memporak-porandakan keluarga seorang manusia, maka dikatakan sudah berhasil. Maka kita harus waspada. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Manusia belajar apa? Sihir dari Harut dan Marut, di antara tujuannya untuk memisahkan antara seorang dari pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Dan mereka pada hakikatnya tidak bisa menimpakan bahaya apapun kecuali dengan izin dari Allah. Apa yang terjadi, pengaruh sihir yang terjadi itu dengan izin dari Allah. Bukan berarti Allah meridhoi sihir tersebut, tetapi izinnya secara kauni terjadi, berpengaruh sihir tersebut. Karena segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah dengan izin dari Allah. Adanya kekufuran, adanya maksiat itu kan diizinkan secara kauni, tidak secara syar'i. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu mempelajari sihir, sesuatu yang membahayakan mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Mereka belajar sihir tidak ada manfaatnya, bahkan justru apa? Mendatangkan madarat. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Mereka sungguh telah mengetahui siapa saja yang menukarkan kitab yang ada pada mereka, kitab yang dibawa oleh Rasul yang ada pada mereka, kemudian mereka menggantinya atau menukarnya dengan apa? Dengan sihir. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka di akhirat. Wala bi'sa ma ishtarau bihi wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Sungguh buruk apa yang mereka beli tersebut. Lau kanu ya'lamun, jika seandainya mereka menyadari, menukarkan dunia yang sangat sedikit, menukarkan akhirat, jaminan surga ditukar dengan dunia yang sangat sedikit. Rugi sekali mereka. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang yang mempelajari sihir adalah orang yang sangat rugi sekali. Dunia kalau seandainya dia dapatkan, mau seberapa lama dia tinggal di dunia? Mau seberapa lama tinggal di dunia? Kalau seandainya sudah ditakdirkan umurnya sampai 350 tahun misalnya, setelah itu apa? Astagfirullah, azab yang terus berkepanjangan, gak ada akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Padahal 350 tahun itu belum setengah harinya di akhirat, Pak. Ya atau tidak? Setengah hari di akhirat berapa? 500 tahun. Kalau seandainya orang di dunia ini dipanjangkan umurnya sampai 350 tahun, itu belum setengah harinya di akhirat. Lalu bagaimana dengan kita? Panjenengan udah berapa ratus tahun sekarang? Udah berapa ratus tahun? Setengah ratus. Masya Allah. Setengah ratus tahun, nanti nggak tahu berapa tambahnya gitu kan ya. Masya Allah, kita itu cuma sebentar banget di dunia. Alangkah ruginya kita menukarkan kebahagiaan abadi yang Allah janjikan bagi hamba-hamba yang beriman, ditukar dengan apa? Puas, ngirim sihir kepada orang sampai mati, ngirim sihir kepada orang sampai apa? Sakit, ngirim sihir kepada orang sampai pisah, porak-poranda rumah tangga orang yang kita kirimi tersebut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Amat pendek sekali pikiran manusia. Sing penting puas, marem gitu ya. Di dunia puas, tapi di akhirat puas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di situ disebutkan aimin nasib.
Artinya tidak ada bagian bagi orang-orang yang menukarkan apa? Iman dengan apa? Dengan syirik. Qala, beliau mengatakan, fanara khalqan katsiran minad dulal yadkhuluna fi sihr wa yadhunnuna haraman faqat. Kita dapati banyak orang yang mereka itu penganut kesesatan. Mereka masuk mempelajari ilmu sihir dan mereka menyangka bahwasanya itu hukumnya cuma sekedar haram saja. Menyangka bahwasanya sihir ini seperti haramnya minuman keras. Haramnya sihir itu seperti haramnya zina. Wa man yash'uruna annahu al-kufru. Dan mereka tidak merasa bahwasanya itu merupakan kekufuran. Na'udzubillah. Padahal ini kekufuran. Fayudkhiluna fi ta'limi simya wa ilmiha. Dan sebagian mereka itu memasukkan bahwasanya sihir itu termasuk mempelajari seperti ilmu kimia dan juga yang sejenisnya. Diracik ini itu dan lain sebagainya cuma sekedar kayak gitu, padahal enggak. Di situ ada permainan syaitan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wahia mahdus sihr, dan itu merupakan sihir yang sebenarnya. Wa fi aqdir rajuli an zaujatihi wa huwa sihr. Ketika ada seorang yang mengikat istrinya, itu adalah sihir, agar istrinya itu tambah manut sama dia, agar istrinya itu apa? Tidak berani sama dia. Namun dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara didatangi dukun seperti itu. Jadi diikat, nggak bisa dilepaskan. Sebagian orang bukan hanya suami kepada istri karena lihat istrinya cantik banget dijagani, men aja keganggu sing liyane gitu. Ada sebagian orang tua yang karena anaknya pengen anaknya itu nurut, dibawa kepada apa? Kepada uskun, ustadz dukun atau kiai dukun seperti itu. Kemudian dijadikanlah anak tersebut seperti apa? Ya, setiap apa yang diomongkan orang tua sudah langsung nurut banget. Namun over, nurutnya itu sampai over. Ada sampai ketakutan ketika dipanggil, itu sudah sampai bergetar badannya dan lain sebagainya. Saya nggak ngomong begitu saja. Pernah ada kasus-kasus yang semacam ini sampai ke saya. Kemudian wa fi mahabbatir rajuli lil mar'ah wa bughduha lahu. Demikian juga termasuk sihir adalah apa? Yang digunakan oleh seorang untuk menjadikan orang itu cinta seorang laki-laki kepada istrinya ataupun membencinya. Wa asbahu dzalika, dan juga yang semacam itu, bi kalimatin majhulah, dengan kata-kata yang majhul, dengan apa? Lafaz-lafaz yang tidak bisa dipahami maknanya. Bukan bahasa manusia. Menyebutkan dengan bahasa-bahasa asing. Orang itu nggak paham dengan bahasa tersebut. Aktsaruha syirkun wa dhulal. Kebanyakannya itu adalah syirikan, lafaz-lafaz kesyirikan dari bahasa lain, dan juga lafaz kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sihir dan juga berbagai macam sarana yang mendekatkan kepada sihir. Karena mungkin ya yang seumuran dengan saya ataupun yang di atas saya dulu ketika zaman SMP itu kan banyak di antara teman-teman itu yang pada suka ini pakai cincin nih, jajalnya antem gitu kan. Itu kan termasuk sihir yang seperti itu. Aku wis kebal ngene. Ngantem kang ngendi bae wis nek anak tayeng gitu kan. Itu subhanallah, itu merupakan di antara bentuk sihir yang semacam itu. Banyak di antara kaum muslimin yang melakukan itu. Pasang susuk di badannya, makan, menelan gotri, beberapa butir yang sudah dibaca-bacakan lafaz-lafaz tertentu. Pasang apa tadi? Pasang raja, pasang jimat, bukhul-bukhul yang ditempelkan atau yang ditanam di depan rumah sebagai penjagaan. Telur apa namanya? Telur banyak. Banyak apa jenengannya? Banyak kan? Angsa. Bukan dok, oke banget itu.
Telur angsa gede itu biasanya untuk penglaris, ditanam di bawah di dalam toko. Biasanya seperti itu. Besar, ditanam di bawah apa? Di bawah lantai, digali ininya, dilubangi, digali di dalam, ditutup lagi seperti itu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semuanya adalah bagian daripada sihir. Memang di saat itu ketika mulai, masya Allah, tokonya rame, yang lain sepi semuanya. Warung baksonya laris, yang lain sepi semuanya. Karena apa? Karena ada di situ bantuan dari apa? Dari jin. Nah, karena wong liwat bakul bakso sing liyane ditutupin nang jin matane, jejer-jejer mbak. Nggak tahu bagaimana nutupinya. Ketika lihat warung bakso yang dibantu sama jin tersebut, ya langsung nengok ke situ. Dan sebagian orang memang benar-benar tertutup, nggak bisa melihat. Ada sebagian orang yang pernah cerita sama saya sudah dodolan di situ 2 tahun. Dodolan di situ 2 tahun. Ada orang yang di situ setiap hari lewat. Pas 2 tahun itu, sekitar 2 tahun itu ya, dodolan itu, qadarullah orang yang biasa lewat itu motornya kempes. Kemudian komentar sama yang orang cerita sama saya tadi, Mas, warung bakso anyar apa ya? Meneweruh kok. Padahal sudah 2. Setiap hari orang itu lewat situ. Coba. La ilaha illallah. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala, penulis semoga Allah merahmatinya, melanjutkan, wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kafara billah aw mudhari'ul kufr. Haddus sahir, hukuman bagi pelaku sihir adalah dibunuh. Pelaku sihir hukumnya dibunuh. Kenapa? Li'annahu kafara billah, karena dia telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur kepada Allah. Au mudhari'ul kufur, atau dia mendekati kepada apa? Kekufuran. Mendekati kepada kekufuran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat fa dzakara minha sihr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu, jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 perkara yang bisa mendatangkan kebinasaan. Mubiqat ay muhlikat. Jauhi 7 perkara yang mendatangkan kebinasaan. Fadzakara minha as-sihr, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya 1 di antara yang 7 tersebut termasuknya sihir. Itu yang mendatangkan kebinasaan. Falyattaqil 'abdu rabbahu, hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya. Hendaklah seorang hamba bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjalankan perintah-perintahnya, itu diantaranya mentauhidkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, diantaranya menjauhi praktek sihir. Qala wa la yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah, dan jangan sampai masuk, jangan sampai mempelajari sesuatu yang akan mengakibatkan dia itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau rugi di dunia saja, dalam artian nggak jadi orang kaya gitu ya, nggak ada masalah. Tapi ruginya di dunia karena dia nggak bahagianya karena dia menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Orang yang melakukan kesyirikan itu nggak bakal bahagia di kehidupannya di dunia. Senang ya mungkin gitu, tapi yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan yang sebenarnya nggak mungkin akan dirasakan oleh mereka. Kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka, kebahagiaan levelnya hewani saja. Bahagia dengan makanan, bahagia dengan minuman, bahagia dengan apa, pasangan. Cuma gitu saja. Namun kebahagiaan yang sifatnya rohani, kebahagiaan yang hakiki, itu nggak mungkin akan dirasakan oleh orang kafir. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman dan beramal saleh.
Iman dan amal saleh inilah yang menjadikan manusia itu berkualitas kebahagiaannya, kebahagiaan yang hakiki. Allah nggak pernah kaitkan kebahagiaan itu dengan harta. Allah nggak pernah kaitkan kebahagiaan itu dengan kedudukan. Nabi juga seperti itu. Allah menyebutkan ayat tentang kebahagiaan itu dengan iman dan amal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Lihat, barang siapa beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan thayyibah, kehidupan yang baik. Ditafsirkan oleh para sahabat hayatan sa'idah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Diberikan untuk siapa? Untuk orang yang bisa menggabungkan dua hal ini. Imannya membuahkan amal soleh, atau amal solehnya itu buah daripada apa? Keimanan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka apalah artinya ketika seorang di dunia bisa menjadi orang yang bisa memuaskan keinginan-keinginannya, nyihir orang lain, melet orang lain, ngirim sesuatu kepada orang lain. Apa artinya? Itu kerugian di dunia sebelum kerugian di akhirat kelak. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, waja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan hadis ini adalah mauquf kepada sahabat Jundub, annahu qala haddus sahir darbatun bisayf, hukuman bagi tukang sihir adalah sekali tebasan dengan pedang, atau tebasan dengan apa? Pedang. Wasahih annahu min qawli Jundub, yang benar ini adalah perkataan Jundub, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa an Bajalah ibn Abdah annahu qala, dari Bajalah bin Abdah, beliau mengatakan, atana kitabu Umar radhiyallahu anhu qabla mautihi bisanah, telah datang kepada kami kitab atau tulisan dari Umar sebelum meninggalnya, setahun sebelum meninggalnya. Di dalamnya terdapat perintah aniqtulu kulla sahirin wa sahirah, untuk membunuh semua tukang sihir yang laki-laki dan yang perempuan. Riwayat ini sahih penyandarannya kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa an Wahab bin Munabih qala, dan diriwayatkan dari Wahab bin Munabih, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca di sebagian kitab, yaqulullah azza wa jalla, disebutkan bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, la ilaha illa ana. Allah disebutkan di sini, Allah berfirman, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Laisa minni man sahara wala man suhira lahu, tidak termasuk hambaku yang dia melakukan sihir, atau seorang yang disihirkan, artinya dia meminta kepada orang lain untuk praktek sihir itu. Jadi tidak termasuk daripada golongan Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang melakukan sihir atau seorang yang disihirkan, dia minta kepada orang lain yang praktek gitu. Wa man takahana aw tukuhina lahu, dan tidak termasuk dari golongan Allah orang yang mempraktekkan perdukunan atau dibantu oleh para dukun gitu. Wala man tatayyara aw tutayyara lahu, dan tidak termasuk golongan Allah orang yang melakukan praktek tatayyur, meyakini kesialan, ada suara ini, ada melihat ini dan lain sebagainya, atau orang yang minta kepada orang lain untuk dibedekkan gitu, ada apa seperti ini, kemudian orang lain mengatakan, oh kalau seperti ini kamu bakal beruntung, kalau seperti ini kamu bakal sial dan lain sebagainya. Itu yang minta tatayyur. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan disebutkan sahih. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun la yadkhuluna al-jannah, tiga golongan manusia tidak akan masuk surga.
Siapa saja mereka? Mudminu khamrin, orang yang kecanduan minuman keras, orang yang kecanduan apa? Khamr, atau segala sesuatu yang memabukkan. Kecanduan cubung, kecanduan apa lagi? Ekstasi, kecanduan apa lagi yang memabukkan apa? Apa namanya? Legen tuak dan lain sebagainya. Wa qati'ur rahim, yang tidak masuk surga lagi siapa? Qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi, yang memutuskan silaturahmi, tidak mau kenal dengan saudaranya sendiri, tidak mau akur dengan apa? Kakaknya, adiknya, saudara-saudara dekatnya, tidak mau. Maka dia termasuk orang yang qati'ur rahim. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati', tidak masuk ke dalam surga pemutus. Maksudnya pemutus apa? Pemutus silaturahmi. Wa musadiqun bis-sihr, dan tidak masuk surga siapa? Orang yang membenarkan sihir, artinya mempelajari, mempraktekkan dan lain sebagainya. Di sini disebutkan rawahu Imam Ahmad fi musnadihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Namun di sini dikomentari dhaif rawahu Ahmad, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Namun secara makna adalah hak, secara makna adalah benar. Secara maknanya adalah benar. Wallahu a'lam bissawab. Qala, kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', artinya sahabat menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ruqyah yang dimaksudkan ini adalah jambi-jambi yang bukan berasal dari Quran, bukan dari hadis, bukan dari doa yang benar. Disebutkan dengan apa? Ruqa. Sesungguhnya ruqyah yang tidak benar gitu ya. Sesungguhnya jampi-jampi, rapalan-rapalan gitu. Kemudian wat tamaim. Tamaim itu apa? Tamaim adalah sesuatu yang digantungkan oleh orang pada lehernya, pada tangan anaknya, pada hewan tunggangannya, pada mobilnya. Itu tamaim, tamimah atau jimat seperti itu. Watiwalah, tiwalah ini yang menjadikan apa? Menjadikan seorang itu cinta kepada orang lain. Maka semuanya ini adalah termasuk syirik. Termasuk apa? Syirik. Di sini disebutkan at-tamaim jamu tamimah. Tamaim itu jamaknya dari tamimah. Wa hiya kharazat wa huruz yu'alliquha al-juhal ala anfusihim wa auladihim wa dawabihim yaz'umuna anha taruddul aina. Adalah sesuatu yang digantungkan oleh orang yang jahil, orang yang bodoh terhadap syariat, digantungkan pada diri mereka, dipasang di lehernya, kadang-kadang dipasang dijadikan sebagai gelang, kadang-kadang dipasang di perutnya, kadang-kadang dipasang di untuk gelang kaki. Seperti itu. Yang mereka, atau pada anak-anak mereka, atau pada kendaraan mereka. Kan sebagian ada orang yang punya keyakinan nempeli stiker tertentu gitu ya di bagian depan supir ditempeli dengan stiker tertentu dan lain sebagainya, punya keyakinan bahwasanya itu bisa menolak apa? Menolak bahaya. Di sini disebutkan yaz'umuna, mereka menyangka bahwasanya tadi apa-apa yang disebutkan itu bisa menolak ain, pandangan mata jahat. La ilaha illallah. Keyakinan yang sangat jauh dari kebenaran. Wa hada min fi'lil jahiliyah. Ini termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Dan ya sedihnya sekarang ini dilakukan oleh orang-orang yang kalau periksa KTP-nya apa? Islam gitu. Padahal itu perbuatan apa? Jahiliyah. Wa man i'taqada fi dzalika faqad asyraka, barang siapa yang meyakini jampi-jampi, siapa yang meyakini jimat, maka sesungguhnya telah melakukan apa? Melakukan kesyirikan. Qala wattiwalatu,
Kemudian yang selanjutnya adalah tiwalah, bikasrita wa fathi waw. Tiwalah naun minas sihr, yaitu salah satu bentuk sihir, wa hiya tahbibul mar'ah ila zawjiha, yaitu menjadikan seorang wanita tambah sayang kepada suaminya. Wa ja'ala dzalika minas syirki, dan itu dihukumi sebagai syirik. Seorang melakukan sesuatu tujuannya agar istrinya tambah cinta kepadanya. Sesuatunya kalau tambah belanja bulanan, beliin baju baru, itu ya nggak ada masalah. Pokoknya saya jalan-jalan merindi gitu ya, liburan atau apa gitu ya, nggak masalah. Tapi yang dimaksudkan ini adalah melakukan amalan-amalan tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, tujuannya agar istri tambah lengket, nggak mau pisah dengannya. Maka ini termasuk apa? Termasuk sihir. Wa ja'ala dzalika minasyirki, itu dikatakan sebagai syirik karena li'tiqadil juhal anna dzalika yu'athiru bi khilafi ma qadara Allah taala. Kenapa ini dihukumi syirik? Karena apa? Keyakinan sebagian orang jahil, mereka punya keyakinan bahwasanya hal itu bisa berpengaruh tanpa apa? Tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang jahil ini punya keyakinan bahwasanya sihir itu bisa terjadi tanpa kehendak dari Allah atau di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikatakan sebagai bentuk kesyirikan. Qala Al-Khattabi rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Khattabi, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, wa amma idza kanatir ruqyah bil Qur'an, dan adapun jika ruqyah, jampi-jampi itu dengan Al-Qur'an, lafaz-lafaz yang dibaca itu Al-Qur'an, au bi asma'illahi, atau dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, fahiya mubahatun, maka itu adalah mubah hukumnya, boleh. Ketika disebutkan ruqa itu ada dua macam, ada yang syar'iyah, ada ruqyah syar'iyah, ada yang ruqyah syar'iyah ataupun bid'iyah di sana. Ruqyah yang syar'iyah yang berasal dari Quran, ruqyah yang syar'iyah itu yang berasal dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, maka itu tidak mengapa. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yurqil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma, karena Nabi sendiri mempraktekkan ruqyah kepada Hasan dan Husain, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau ruqyah keduanya. Bagaimana ruqyahnya? U'idzukuma bikalimatillahi tammah. Aku minta kepada Allah perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna. Wa min kulli syaitanin wahamah, dari gangguan syaitan dan juga hewan yang apa? Yang berbahaya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang jahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah. Hadis ini diantara dalil yang menjadikan bolehnya seorang itu melakukan ruqyah, meminta ruqyah juga diperbolehkan. Memang afdolnya itu apa? Tidak minta ruqyah afdolnya. Tapi kalau seandainya minta ruqyah sendiri, ditanyakan hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Afdolnya tidak minta, tapi boleh minta ruqyah itu. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berserah diri. Ini akhir dari pembahasan yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini dulu, silahkan mungkin ketika ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, saya persilahkan.